Ya, salam semuanya. Selamat malam. Di hari Senin, tanggal berapa ya? Saya lupa ini. Ya, teman-teman, malam ini kita live. Saya ingin membahas mengenai tentang kasus yang baru-baru ini terjadi. Ya, pelecehan sering terjadi, temanya ya. Karena salahnya pandangan Muslim terhadap wanita. Nah, judulnya mungkin agak kurang paham dan banyak orang mungkin akan salah paham tentang judul ini ya. Tetapi nanti kalau sudah saya uraikan, teman-teman pasti akan paham ya. Kenapa saya buat judul seperti ini. Nah, saya menanggapi juga dari videonya Ade Armando ya, karena ketika saya berbicara kalau dari pihak saya sendiri nanti orang akan menganggap bahwa ini adalah penghinaan ya. Nah, di sini saya akan tampilkan video-video bagaimana pendapat orang-orang yang berakal sehat ini gitu ya teman-teman ya. Saya akan share ke teman-teman semuanya. Sejumlah media memberitakan pengakuan para perempuan yang mengakui mereka juga pernah mengalami pelecehan seksual serupa di masa lalu. Bagi banyak umat Islam, ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bukankah Mekah disebut sebagai tanah suci, daerah yang seharusnya bersih dari kelakuan manusia yang kotor dan menjijikkan? Mekah adalah tempat Ka'bah yang disebut juga sebagai rumah Allah. Hanya Muslim yang diizinkan masuk ke Mekah. Mekah adalah tempat di mana umat Islam berkumpul untuk bertamu kepada Allah. Pakaian yang dikenakan saat berhaji dan berumroh saja haruslah berwarna putih yang melambangkan kesucian. Sholat di Masjidil Haram di mana Ka'bah berada, pahalanya lebih dari 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Bagaimana mungkin di tempat sesuci ini sering terjadi kekerasan seksual? Buat saya jawabannya sederhana. Walau ibadah haji dianggap sebagai kewajiban bagi umat Islam yang memiliki cukup sumber daya untuk melakukannya, itu tidak dengan sendirinya berarti praktek itu bersih dari kekotoran dan kejahatan. Mereka yang berada di Mekah saat beribadah haji dan umroh berlangsung adalah manusia-manusia biasa dengan segenap sifat kemanusiaannya. Ibadah haji harus dilihat sebagai praktek yang biasa-biasa saja. Tentu saja sebagian besar mereka yang berangkat berhaji adalah mereka yang dengan tulus ingin menjalankan apa yang mereka anggap sebagai kewajiban bagi umat Islam. Tapi yang berkumpul di Mekah itu setiap tahun jumlahnya jutaan orang. Dan yang berkumpul itu bukan cuma mereka yang datang jauh-jauh dari negara lain untuk beribadah. Di dalam jutaan orang yang berdesak-desakan di depan Ka'bah itu ada juga warga setempat. Kalau ada 0,1% di antara seluruh orang itu berotak kotor, jumlahnya adalah ribuan orang. Orang-orang ini bisa saja menunggu saat terbaik untuk melakukan pelecehan seksual. Dan kondisinya memang bisa sedemikian tidak menentu sehingga pengawasan terhadap perilaku orang per orang sulit sekali dilakukan. Dalam hal ini, Anda harus bisa membayangkan dulu apa yang terjadi saat ibadah dilakukan. Di sebagian besar waktu, para jemaah memang berada dalam formasi tertib. Tapi akan ada kondisi-kondisi tertentu di mana situasinya menjadi sulit untuk dikendalikan dan diawasi. Salah satu kondisi terburuk adalah ketika jemaah berusaha mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah sebuah batu mengkilap berwarna hitam kemerah-merahan yang tersimpan di salah satu sudut Ka'bah. Ada kepercayaan Hajar Aswad datang dari langit. Banyak jemaah ingin menciumnya karena percaya itu adalah praktek yang diteladani Nabi Muhammad. Bukan wajib, tapi dianggap membawa pahala. Sebentar saya tanggapi ya. Jadi yang bicara ini bukan saya ya. Yang bicara adalah Ade Armando yang notabene adalah seorang muslim itu sendiri yang mempercayai bahwa batu ini ya, batu Hajar Aswad adalah pusat di mana para muslim yang memiliki finansial cukup ya, kemudian mereka mendatangi ini hanya mencari pahala, katanya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang akal sehat, mencari pahala ini akan sangat bermanfaat ketika orang itu praktek dalam kehidupannya, ya, daripada dia hanya berebut mencium batu, ya kan?
Oke lah, ini mungkin tapak kilasnya dari bekas nabinya dulu ya, ketika pernah hidup, lalu kemudian sahabatnya pernah melihat mencium batunya, begitu ya. Nah kemudian kenapa juga mesti umatnya harus mengikuti ketika dia mencium batu gitu loh. Seandainya dia mau mencium jubah, masa harus diikutin juga, harus mencium jubah gitu ya. Seandainya sahabatnya sedang mencium buku terus nanti bukunya dikeramatkan. Nah kemudian berbondong-bondong orang pada sibuk menciumin buku yang bekasnya Muhammad. Sebenarnya kalau kita bicara tentang akal sehat ini bukan seperti itulah kalau bukan ada sesuatu. Nggak mungkin orang hanya mencari pahala, membayar uang cukup sangat mahal ya teman-teman ya. Mereka rela berdesak-desakan, bahkan tidak peduli di situ entah laki-laki dan perempuan ya. Kemudian ada yang kejepit dan lain sebagainya, bahkan ada yang meninggal. Nah ini saya rasa sudah mengesampingkan mengesampingkan pertama akal sehat, kedua kasih ya. Karena saking berebut, masing-masing ingin mencoba untuk berebut untuk bisa mencium batu itu, kemudian kadang-kadang yang lain didorong-dorong. Nah ini sudah mengesampingkan kasih ya. Apalagi kan Islam itu sebenarnya kalau mereka bicara selalu mengatakan bahwa Islam itu mengatur segala sesuatu gitu ya. Jadi mereka selalu berpikir bahwa Islam itu adalah agama yang paling teratur. Nah mereka sholat di rumah saja harus baris, dan barisannya itu tidak boleh mencela-mencela teman-teman ya. Jadi barisannya tuh harus benar-benar lurus, gak boleh bengkak-bengkok gitu. Nah kemudian kenapa justru di pusat penyembahan itu sendiri malah gak teratur sama sekali teman-teman ya. Nah ini yang tadi yang dikatakan Ade Armando adalah mereka berbondong-bondong mencari pahala gitu ya. Mencari pahala, lebih baik uang yang sebanyak itu dia bantu orang-orang yang susah, orang yang cacat, yang sampai nggak bisa makan ya kan, sampai orang itu sampai nggak bisa bayar kontrakan gara-gara udah dipecat kerja dan nggak punya kerjaan, lalu kemudian cacat lah apa. Mendingan seperti itu, pahalanya akan lebih besar saudara ya kan, daripada untuk hal-hal seperti ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kasusnya ini sebenarnya sering terjadi. Nanti dengarkan lagi ya, ini sebenarnya panjang durasinya ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi bayangkan ada ribuan jemaah beramai-ramai berusaha mencapai Hajar Aswad. Jangan bayangkan ada antrian. Para jemaah berdesak-desakan, saling sikut, saling himpit, saling dorong demi mencium Hajar Aswad. Ini yang menyebabkan ada anjuran agar jemaah yang berusia lanjut dan anak-anak tidak ikut dalam gelombang manusia itu. Memang ada petugas keamanan yang berusaha menertibkan, tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Penting untuk dicatat, laki-laki dan perempuan bercampur di sana. Dan pada kondisi semacam itu, pelecehan seksual sangat mungkin terjadi. Apa yang dituduhkan pada jemaah asal Indonesia yang saya sebut di awal juga terjadi dalam konteks itu. Sebelum lebih jauh, saya harus katakan, pria Indonesia ini belum tentu bersalah. Proses penangkapan dan pengadilan yang mengandung banyak kejanggalan. Namun dia kini sudah mendekam di penjara di Mekah. Dia divonis 2 tahun penjara atas dasar tuduhan pelecehan seksual. Menurut berita yang beredar, kasus ini terjadi pada November lalu. Dia sedang melakukan ibadah umroh bersama kakak dan ibunya. Karena ingin mencium Hajar Aswad, pria ini meninggalkan kakak perempuannya dan ibunya dalam rombongan jemaah. Dalam suasana berdesak-desakan itulah dia ditahan. 2 petugas keamanan mengaku melihat dia melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan Lebanon. Dia bersumpah bahwa pelecehan itu tidak pernah dilakukannya. Dikabarkan dia diinterogasi dan bahkan dipukul polisi dan tetap tidak mengaku. Runyamnya dia tidak bisa berbahasa Arab dan tidak didampingi pengacara yang mampu berbahasa Indonesia. Pada Desember lalu dia diadili dan dinyatakan bersalah. Anehnya yang jadi saksi hanyalah 2 polisi yang mengaku melihat terjadinya pelecehan. Dia divonis 2 tahun penjara. Sekarang konsulat jenderal kita di Jeddah berusaha mendampinginya untuk melakukan banding. Dengan prinsip praduga tak bersalah, marilah kita tidak menghakiminya.
Masalah utamanya memang adalah pada bukti kejahatan. Yang dijadikan alasan menyatakan dia bersalah adalah hanya pengakuan polisi. Tidak ada rekaman CCTV misalnya. Tapi terlepas dari benar tidaknya tuduhan itu, yang penting menjadi perhatian kita sekarang adalah banyaknya pengakuan dari perempuan-perempuan Indonesia bahwa mereka memang mengalami pelecehan seksual selama beribadah umroh atau haji. Media seperti BBC.com membuat reportase berisikan kisah-kisah perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual semacam itu. Bahkan ada yang mengaku mereka menjadi korban lebih dari satu kali. Dan itu tidak terjadi hanya di saat jemaah berdesakan berusaha mencium hajar aswad. Ada korban yang mengaku dilecehkan saat keluar ramai-ramai dari masjid seusai sholat. Para korban mengaku bahwa mereka disentuh, diraba, dan diremas bagian-bagian terlarangnya. Dalam laporan BBC ini juga diberitakan bahwa kisah-kisah serupa juga disampaikan para jemaah haji perempuan dari banyak negara. Pada 2018 lalu bahkan sempat ada tagar Mosque Me Too yang pada intinya menggemakan testimoni perempuan dari banyak negara tentang pelecehan seksual yang mereka alami saat beribadah haji dan Ya, sebentar. Dengar nggak teman-teman tadi? Ternyata kasus pelecehan di Mekah sana ya, pas lagi berhaji itu bukan hanya sekarang. Indonesia saja yang baru mungkin mendengar sekarang ya. Ternyata di berbagai banyak negara banyak wanita atau perempuan ketika melakukan umroh gitu ya. Nah, kemudian mereka mengalami pelecehan itu. Nah, tetapi ini ada keterangannya nanti si Ade Armandonya akan mengatakan kenapa mereka tidak semua berbicara, itu hanya sebagian saja loh teman-teman. Karena ada alasannya. Nanti kita dengarkan. Kita dengarkan lagi sekarang ya. Umroh di Mekah. Perempuan Indonesia pun turut membagikan pengalamannya dalam gerakan online itu. Dan dari berbagai pemberitaan yang ada, terkuak satu hal yang menjadikan kasus pelecehan seksual ini bisa terus terjadi tanpa upaya pencegahan yang serius. Salah satu hal yang terpenting adalah mitos bahwa hal-hal yang buruk yang terjadi di tanah suci pada dasarnya adalah hukuman atas apa yang dilakukan si korban di masa lalu. Semacam karma. Akibat yang terjadi adalah blaming the victim. Dalam mitos ini dikatakan bahwa mereka yang sedang menjalankan ibadah haji akan mengalami peristiwa tidak biasa yang sebenarnya merupakan ganjaran atau hukuman atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebelumnya. Jadi kalau kita biasa berkata kasar pada orang lain, di Mekah justru kita yang akan dikasari. Kalau kita pelit, di Mekah kita bisa saja kehilangan uang dalam jumlah besar. Ketika logika ini diterapkan dalam kasus pelecehan seksual, yang terbangun adalah anggapan bahwa perempuan itu dilecehkan karena misalnya mereka memang permisif, atau mereka senang mempertontonkan tubuh, atau mereka tidak taat pada ajaran agama, dan sebagainya. Nah, sebentar. Di sini saya akan potong dulu ya. Teman-teman, sebagai seorang yang pernah mantan muslim ya, mengenai karma berhaji itu sudah sangat biasa. Ya, saya mendengar itu tuh sudah biasa sekali. Jadi ketika kita berhaji, lalu kemudian ada orang-orang yang mengalami hal-hal aneh di sana, itu dikarenakan karma yang pernah kita perbuat. Nah, salah satu adalah tadi yang mengatakan kenapa wanita itu sampai mengalami pelecehan di Mekah. Katanya ya teman-teman ya. Ini harus disuarakan loh teman-temannya. Ayo kita berpikir akal sehat dulu. Nah, kemudian itu akan diyakini karena ketika dulunya dia sebagai suara hilang siapa ya? Kok ada yang mengatakan suara hilang? Suara siapa ini yang hilang? Suara Ade Armando atau suara saya yang hilang? Suara hilang. Siapa yang suara hilang? Ya teman-teman maaf ini suara saya ada keluar apa enggak ya? Oh, oke. Saya lanjut ya. Mungkin sinyal kali ya Pak ya. Ya jadi begitu. Jadi ketika kita mengalami pelecehan ya perempuan ketika berhaji, nah itu biasanya kita akan arahkan kepada hal-hal yang terkait dengan masa lalu. Nah dulunya kita pernah mengalami, kita pernah mungkin tidak pernah berhijab ya,
pakai celana pendek, lalu pakai kaos. Nah, itu sudah dianggap aurat, saudara. Nah, itu sebabnya ketika kita di Mekah, ketika kita berhaji, lalu kemudian kita mengalami pelecehan. Nah, itu dianggap biasa dan dianggap itu wajar karena memang karma, katanya begitu, teman-teman. Sekarang bayangkan, saudara-saudaraku semuanya ya, dimanapun kalian berada, mari kita berakal sehat. Musim berhijab itu hanya baru trennya itu hanya dari tahun 2000-an ya, teman-teman. Dari tahun 2000-an itu juga belum terlalu semua orang berhijab. Bisa dibayangkan nggak orang-orang yang mungkin sekarang lagi sudah berusia 50 tahun ketika berhaji ya, sedangkan dulunya suka telanjang ya, main cebur-ceburan dari kali ya. Nah, lalu kemudian itu merasa bahwa itu adalah dosa karena telah pamer aurat. Nah, kemudian sampai di Mekah sana, apakah betul mereka semuanya mengalami pelecehan? Ya, saya mau minta saudara-saudara muslim kita itu berpikir. Ini mitos, saudara. Pelecehan ya pelecehan, gak ada kaitannya yang namanya karma, saudara. Ya, saya kadang-kadang saya bingung dengan teman-teman muslim ini. Ya, ketika tanpa ragi nih seandainya dia diazab, kemudian besoknya benar-benar dia mati, mereka akan mengatakan subhanallah, Allah maha besar, benar-benar Allah mengazab tanpa ragi gitu ya. Tapi kemudian ternyata berbalik, tanpa ragi nggak kenapa-kenapa ketika dia menantang kuasa Allah gitu kan. Nah, sebaliknya dan gitu mereka akan mengatakan itu kebetulan saja, belum itu, padahal itu nanti dia akan mengalami azab yang lebih pedih daripada begitu kan mereka kan. Nah, kemudian ada lagi si tukang pengentut Alkitab ya, walaupun sampulnya doang ya, ada orang penghujat kekristenan ya, dia melecehkan Alkitab walaupun kesininya bilang katanya itu cuma sampulnya doang, tapi langsung kualak, bayangkan. Dia cuma hanya ngentutin pantat doang langsung kualak. Tetapi mereka menganggap katanya, kan kebetulan aja itu si siapa sih dari dulu memang sakit gitu kan. Itulah teman-teman muslim yang selama ini memang sulit untuk menerima kenyataan, saudara. Ya, ada orang yang murtadin, mereka panas. Ya, ada orang yang berbicara kebenaran, mereka mencoba mengintimidasi, nyari alamat, nyari muka, nyari stat, pokoknya intinya segala macam mereka akan upayakan. Tetapi kemudian mereka jadi malah berbalik menuduh gitu ya. Kita Kristen katanya suka kepanasan kalau ada yang mualaf. Enggak. Kami justru menertawakan. Karena kesaksiannya itu seperti hafalan, ya. Kesaksian itu hampir sama semua. Nah, kalau misalnya dia kesaksian belajar dulu, ini bener. Nah, ini buat gue gugat, ini gue buat modal nih, buat kesaksian ini bener nih. Memang Tuhan kita itu yang esa, yang bener, kita mualaf itu sebenarnya benar. Karena memang mengikut Yesus. Kita menyembah Tuhan Allah yang esa. Tetapi Kristus malah menyembah Yesus, itu salah katanya gitu. Tapi kitabnya ambil dari kitab kita, gitu saudara. Nah, makanya kenapa kita dengan sangat punya jiwa besar hati, ya, orang Kristen itu punya jiwa besar hati. Kalau ada orang-orang yang keluar dari kekristenan, maka kita membuat counter atau meluruskan dari kesalahpahamannya dia, gitu loh. Jadi caranya nggak mesti ngancem, ya, nggak intimidasi, nggak perlu, ya. Jadi itulah yang namanya kebenaran. Sekali kebenaran, tetap kebenaran. Kebenaran mau digoreng kayak apapun, kebenaran mau dicolek-colek, mau dicemplungin kayak apapun, dia tetap kebenaran, ya. Seperti halnya emas, mau gosok, mau sampai masukin lumpur, dia tetap emas, saudara. Beda juga dengan emas imitasi. Kalau emas imitasi, kamu rendam 10 menit juga udah berubah dia gitu. Ya, paling lama sehari lah. Sehari juga udah berubah direndam air, ya. Jadi gitu loh. Kualitas kepercayaan itu sebenarnya bisa dilihat dari buahnya.
Ya, buah pengajaran kualitas dia akan menghasilkan kebenaran. Ya, tetapi yang kualitas yang imitasi, dia bukan menghasilkan kebenaran, saudara. Dia menghasilkan kebrutalan. Orang itu merasa tidak bisa, merasa dilecehkan dan Allahnya mungkin kurang, merasa kuat mungkin ya. Jadi mereka tuh mencoba untuk tangan mereka sendiri mencoba untuk mengintimidasi orang itu. Wah, ini mengancam agama kita ini. Wah, gara-gara Fatimah ini ya. Ini Fatimah ini merusak agama Islam ini misalkan. ini hal-hal yang sebenarnya sangat terlalu kekanak-kanakan. Ya, bagi mental rohani itu kita katakan ini adalah mental bayi yang cengeng ya. Yang mudah baper gitu. Karena kalau kita bicara tentang kebenaran itu, misalnya kamu beli Alkitab, mau kamu bakar ya silahkan, orang kamu sendiri yang beli ya kan, mau bakar ya silahkan, bakar aja, orang kamu yang beli kamu bakar aja. Nggak pernah ketika kamu membakar Alkitab kemudian kita mesti demo teriak-teriak halal darah, nggak perlu. Ya, itu kan fotokopian, saudara. Ya, fotokopian. Firman yang kita kenal itu adalah kekuatan daripada Yesus itu sendiri yang sudah merasuk dalam jiwa dan roh kita. Ya, jadi bukan semacam tulisan. Memang kita untuk mengetahui kebenaran dari Alkitab, dari tulisan yang kita baca. Tetapi bukan tulisan itu yang kita dewa-dewakan. Yang kita jadikan suatu yang semacam sakral begitu ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita mau menyembah Nyi Roro Kidul, itu pertama kita harus pakai syarat semuanya serba hijau. Kamarnya hijau, harus pakai sesaran ya kan, harus bersyarat-syarat tetek bengek begitu, teman-teman. Ya, enggak begitu. Alkitab seharusnya itu sudah tertanam di dalam loh hati kita. Kita enggak mesti harus hafal ayat berapa, surat berapa, setidaknya kalimatnya walaupun nggak tepat kita mengingat, itu maksudnya. Itulah bedanya kekristenan. Jadi Alkitab itu bukan dijadikan hafalan, saudara. Ya, begitu. Jadi saya juga berharap bahwa Muslim juga lama-lama juga akan semakin cerdas berpikir bahwa kalau mereka mengatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliyah, jadi seharusnya mereka mengapresiasikan dalam kehidupan mereka dan kisah nyata dalam kehidupan mereka begitu, teman-teman. Jadi jangan lakum dinukum waliyadin itu cuma hanya hiasan, hanya bacaan gitu. Ya. Begitu juga mereknya ini loh, saudara. Yang disebut Muslim itu kan artinya yang berserah diri. Ya kan? Jadi Muhammad itu katanya diutus ke dunia itu sebagai kaum yang berserah diri. Nah, kalau orang berserah diri, ya jangan justru dirimu yang merasa jadi Tuhan, kan gitu. Kalau kamu orang yang merasa berserah diri, artinya kamu memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhanmu yang memiliki kuasa. Ya, harusnya seperti itu, saudara. Soalnya masalah agama. Beda bicara tentang pelanggaran hukum yang kita bernaung di bawah negara Indonesia ini, di bawah republik ini, saudara, berbeda. Kamu mencuri, misalkan. Itu sudah pelanggaran, ya. Nah, maka itu wajib pemerintahlah yang akan memberikan keadilan. Tapi kalau bicara tentang agama, dilecehkan, Allah dilecehkan, Tuhan kita dilecehkan, itu harusnya berbeda golongannya, saudara. Ya, jadi bagi orang yang beragama memiliki dasar kebenaran dari kitabnya, maka kita harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan kita yang akan menghakimi orang itu dan akan membalas orang itu ketika dia melecehkan, gitu loh, teman-teman. Tetapi kalau orang yang melecehkan negara, itu negara juga yang akan ambil-ambil. Negara yang akan ambil tindakan ketika kita melanggar
aturan-aturan negara. Tetapi kalau aturan-aturan agama, aturan-aturan Tuhan, ya, berbeda. Aturan Tuhan itu kuasanya dari alam, saudara. Dia bisa pakai alam. Dia bisa pakai rumah kita untuk, tiba-tiba hancur rumah kita, kita mati, tenggelam di dalam. Bisa. Itu kuasa Tuhan. Tapi kalau kuasa pemerintahan, kamu akan disidang dulu, kamu akan diadili, kamu akan dipenjara. Seperti itu, saudara, ya. Jadi, ayolah kita berakal sehat. Janganlah menjadi umat yang baperan. Lanjut sedikit lagi, teman-teman, ya. Kita lanjutkan lagi. Ini yang menyebabkan banyak perempuan yang tidak mau bicara atau melaporkan apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka merasa bahwa jangan-jangan ini memang hukuman Tuhan. Atau merasa orang lain tidak akan menganggap serius laporannya dan bahkan menyalahkannya. Nah ini, ya tadi kan kita bicara tentang masalah apa yang dialami oleh para wanita di sana, ya. Itu dianggap ya itulah udah wajar. Jadi kalau misalnya kita melapor ya, itu jarang untuk diterima laporannya karena mereka akan menganggap mungkin kamu dulunya tukang pezina, kamu dulu pezina makanya kamu di sini dilecehkan laki-laki. Loh, artinya ini tertindas lagi kita wanita, ya, karena dulu mungkin dia pezina, ya anggaplah dia pezina gitu ya. Tadi anggap juga orang pakai suka buka aurat, pakai celana pendek sama kaos aja udah dianggap buka aurat, itu aja sudah kena karma. Nah, apalagi berzina. Nah, seandainya kalau memang betul wanita ini dulu misalkan dia pelacur misalkan. Nah, kemudian dia bertobat. Nah, seharusnya kalau Tuhan yang Maha Pengampun itu ketika dia minta ampun dan bertobat itu harusnya diberikan pengampunan. Orang sudah bertobat malah dihukum lagi, bagaimana, saudara? Apalagi sudah menginjakkan kakinya di tanah suci. Ya, yang dipercaya sebagai tanah suci. Ya. Dia sudah mau mencium batu itu gitu loh. Ya seharusnya gak usah dihukum lagi, orang udah niatnya. Allah kan tahu niatnya dia baik, sudah ingin berhaji dan ingin bertobat kok. Masa masih dihukum lagi, kan lucu, saudara. Ya percuma dia bertobat. Ya kan? Nah, bagaimana nasib para wanita lain yang ternyata nggak diapa-apain di situ? Bagaimana? Kan nggak semua orang mengalami pelecehan, iya kan? Logikanya di situ. Lalu keduanya, ini bicara tentang laki-laki. Kok kenapa mesti harus perempuan doang yang jadi masalah, saudara? Ya, kok laki-laki di sini nggak pernah dianggap ini pelecehan atau apa, enggak gitu. Walaupun dia mungkin dulunya dia pernah jadi homo misalkan, ya, laki-laki, terus dia bertobat. Ya, dia masuk Islam, bersyahadat, lalu kemudian dia naik haji. Apakah dia juga mengalami pelecehan itu juga? Nah, gimana coba pertanyaannya? Coba kalau kita bicara tentang akal sehat, ada yang masuk nggak di sini? Makanya saya bilang ini saudara, ya namanya pelecehan tetap pelecehan. Nggak ada ceritanya pelecehan dianggap itu karma, ya kesalahan dari wanita itu sendiri. Nggak bisa begitulah, saudara. Ya, ngeri kali lah ini wanita kok selalu jadi semacam apa begitu. Lanjut. Pelecehan seks di masa ibadah haji dan umroh adalah hal yang luar biasa memalukan. Marilah kita berharap pemerintah Saudi bisa melakukan hal-hal untuk mencegahnya. Ayo gunakan akal sehat karena hanya dengan akal peradaban bisa selamat. Ya, terima kasih ya Cokro TV, terima kasih banyak. Sudah membantu saya untuk menyampaikan ya kebenaran, karena memang kita membutuhkan sekali ya orang-orang yang berpikiran netral ya, saudara ya. Nah, ini saya mau buat judulnya, teman-teman, saya buat judulnya kan tadi bilang gini. Sebentar, saya ini dulu. Bikin judulnya jangan baper ya, teman-teman. Nanti akan saya bahas ini. Emang kalau kita mau meluruskan akal yang kurang sehat memang agak rumit nih. Pelecehan sering terjadi. Oh, belum saya share. Bentar. Oh, tadi belum saya share ya.
Ya, pelecehan sering terjadi karena salahnya pandangan Muslim terhadap wanita. Nah, saya membuat tema ini karena begini, saudara. Lucunya pandangan Muslim itu, kalau perempuan itu dianggapnya itu orang yang nggak punya nafsu. Wanita itu nafsunya cuma sedikit, saudara. Nafsunya birahinya cuma sedikit. Ya, jadi pandangan laki-laki itu, ada wanita mah cukup, ya nggak usah dipuas-puasin. Yang penting kita laki-laki harus puas gitu ya. Makanya laki-laki Islam itu berpikir kalau dia memiliki harta yang cukup, kalau memang dia berkeinginan, kayaknya bosan nih cuma satu istri. Umi, saya kawin lagi ya, saya satu lagi ya. Mau saudara, iya. Ya kan? Nah terus udah gitu bosan cuma dua. Dia mau ambil lagi satu lagi. Jadi menurut dia, perbandingan perempuan 4 dengan satu laki-laki, itu dianggapnya perempuan itu naik derajat, saudara. Coba logika kalian di mana sih kalau misalnya perempuannya 4, laki-lakinya 1, terus mereka menganggap di dalam Islam itu wanita dimuliakan. Ya. Definisi memuliakan itu di mana sih, teman-teman? Ini saya bicara tentang pandangan laki yang selalu salah ya terhadap wanita. Jika perempuan harus taat, kalau nggak taat boleh dipukul. Nah kemudian ketika dia mungkin lakinya pengen perempuan lagi, dia juga harus terima. Ini apakah dianggap bahwa ini memuliakan wanita? Oh iya dong, Fatimah ini gimana sih? Kan dia dulu tadinya miskin. Karena dia miskin, makanya ketika dinikahin dia akan enak hidupnya, itulah memuliakan. Waduh, bagaimana kalau seperti itu? Ya, jadi cewek itu menikah karena pengen dicukupi kebutuhannya namanya. Ya, ada orang yang berkata katanya Fatimah, emang seperti lo, maunya lo dipakai rame-rame lo. Ini ajaran siapa ya? Ajaran siapa wanita Kristen? Wanitanya 1, lakinya banyak. Itu dari mana datanya ya? Apakah Yesus mengajarkan segini? Atau Paulus lah mengajarkan seperti ini? Atau Matius, Yohanes, Markus, Lukas? Apakah mengajarkan seperti ini? Apa ada di dalam kekristenan wanita 1 lalu boleh menikah dengan laki-laki banyak? Apakah ada datanya di situ? Kalau nggak ada berarti iya kan? Nah kalau orang cuma hanya bisa menuduh seperti itu, ya saya juga bisa balikin. Maaf ya, saya punya bukan mental pezina saya. Ya, entah lakinya banyak atau mungkin yang perempuannya yang banyak, lakinya 1, itu namanya mental pezina kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya. Kenapa orang tuh sampai nggak bisa cemburu? Ya, teman-teman tahu nggak? Di dalam kekristenan itu, Tuhan menciptakan manusia itu spesial. Sehingga kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu karena apa, saudara? Kita manusia memiliki hal yang istimewa daripada makhluk lain, saudara. Ya, apalagi binatang, saudara. Ya. Nah, yang saya mau utarakan begini. Kita jangan cuma hanya bicara tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu nggak mau diduakan. Kalau orang yang menduakan itu namanya musyrik, katanya gitu kan. Bahkan dosa yang tidak bisa diampuni adalah musyrik. Tahu nggak kawan-kawanku semuanya kalian? Tuhan ini ingin bicara tentang kecemburuannya jika dia di Tuhan, saudara. Maka kita selalu percaya bahwa Tuhan Allah kita itu esa. Dia tidak ada yang mendampingi. Ya. Jadi kelakuan kita manusia yang dicipta serupa dan segambar dengannya,
maka kita sebagai manusia juga nalarnya juga nggak mau di dua, saudara. Entah laki-laki, entah perempuan, sama, saudara. Tapi kenapa ketika menjadi muslim menjadi berbeda? Laki-laki boleh memiliki perempuan banyak, tetapi perempuan hanya boleh memiliki satu laki-laki. Kenapa seperti itu? Nah, inilah namanya sudah melenceng daripada ajaran yang dimana Tuhan itu sudah mengutus para nabi, ya, untuk memberitahukan bahwa kita harus hidup kudus, saudara. Ya, mohon maaf. Kalau kita bicara tentang masalah kebenaran dan akal sehat, apa sih tujuan orang itu harus mesti menduakan istri, meninggalkan istri, mengempatkan istri? Apa sih yang mau dicari? Saya mau tanya sama saudara-saudara, semoga sih teman-teman muslim nonton. Kalau memang betul bahwa poligami adalah solusi dalam ajaran Nabi ini, ya, apa sih yang dicari laki-laki? Ingin masuk surga dengan poligami. Oh, kita kan berlebihan materi yang nggak wajar aja tuh Fatimah, katanya. Aduh, inilah ya. Padahal kalau misalnya kamu punya uang banyak, lihatlah orang-orang yang susah di luar sana. Banyak sekali sampai hari ini masih banyak orang susah. Daripada buat poligami kan lebih baik kan bagi uang mereka. Nah, itu disebut benar kasih, itu menutupi banyak dosa, saudara. Tetapi orang yang mendua, meniga, mengumpat itu adalah orang yang tidak sanggup setia. Kenapa kita dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan, bahkan setiap perilaku kita akan dituntut Tuhan, karena kita adalah manusia spesial di hadapan Tuhan. Oleh sebabnya kita manusia nggak boleh sembarangan, nggak kayak hewan. Ya, orang hewan mau ngambilin betina banyak juga nggak masalah karena dia hewan. Jadi nggak ada kehewanan yang maha esa, nggak ada. Kalau kita jelas ketuhanan yang maha esa, mengaku bertuhan, ya, teladanilah Tuhanmu itu. Tuhan itu tidak mau didua. Nah, maka kita manusia spesial jangan kurang asem. Ya. Hati mana sih yang mau didua? Coba tanya sama perempuan-perempuan itu. Ya, kalau boleh pilih yang mana? Pasti pilih di satu-satunya dia dicintai. Ya kan? Jangan seperti itu. Lalu selanjutnya bicara mengenai tentang hawa nafsu, ya. Pandangan laki-laki muslim, perempuan ya gimana ya? Udah lah, lu puas-puasin gua dah, lu puas-puasin gua. Enggak peduli lu mau puas apa enggak, kan gitu jadinya. Ya kan? Atau mungkin kuat. Ya, tiap hari urusannya begitu aja gitu ya. Ya, apa enggak ada hidup yang lebih berguna gitu selain hanya urusan itu aja? Ya, itu ya kadang-kadang saya berpikir aneh ya. Terus dari itu mereka kata, Abraham juga istrinya banyak. Salomo juga istrinya banyak, Daud istrinya banyak. Makanya baca sejarah, saudara. Kamu ngomong begitu tuh dari mana sih sebenarnya? Dari kitab kita. Ya, Daud itu suka atau mencintai atau meniduri istri prajuritnya saja ditegur sama Tuhan loh. Ya kan? Karena itu menyakiti sesamanya. Walaupun itu prajuritnya tetapi dia manusia. Ditegur saudara sama Yonatan. Yonatan dipakai Tuhan untuk menegur Daud. Gitu loh. Jadi ada ceritanya. Tuhan memerintahkan poligami sesuka hatinya kalau kamu menikmati perempuan-perempuan banyak. Tidak bisa. Ya. Tapi sebagai raja memang memiliki otoritas di situ. Gitu loh. Ya teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan bahas mengenai tentang pandangan yang salah ya dari muslim ini, terutama laki-laki ya terhadap wanita,
perempuan itu akan dianggap sebagai aurat, saudara. Contoh, walaupun cowok itu badannya stick man lah ya, jadi apa namanya, ya bagus lah begitu. Dia mengira bahwa dia boleh buka-bukaan begitu. Terus udah gitu, menurut dia tuh kalau perempuan suka sama dia wajar gitu. Kalau ada perempuan terkesima melihat tubuhnya itu wajar gitu. Tapi sampai laki-laki melihat betis sama rambut. Nah, itu udah dianggap aurat. Nah, sekarang lebih parahnya udah pakai jombrang-jombrang, di dalamnya masih pakai celana lagi panjang gitu. Nggak kebayang itu ngapnya kayak gimana ya teman-teman ya. Terus udah gitu dianggap apa namanya? Ya, itulah yang benar gitu. Dia menutupi pandangan. Nah, sekarang kita lihat tadi apa yang terjadi, saudara, di Mekah. Memang mereka telanjang perempuannya. Yang terjadi adalah pelecehan. Sebentar, saya akan bukakan videonya ya, kita mungkin bisa lihat bagaimana keadaan orang berhaji itu seperti apa. Lagi viral ada perempuan terjepit di tengah ini ketika mau mencium Hajar Aswad. Ya Allah, kasihan sekali perempuan itu. Coba bayangin ya teman-teman. Wanita dan segitu banyak laki-laki kejepit. Ya. Ya gimana yang orang yang di dekatnya itu apa yang disentuh ya, kita nggak jelas apa yang disentuh. Bisa pantatnya, bisa dadanya, bisa pundaknya, bisa apa, karena bisa jilbabnya juga bisa merosot namanya kalau kayak model kayak gini kan teman-teman, coba lihat ya. Lagi viral ada perempuan terjepit di tengah ini ketika mau mencium Hajar Aswad. Ya Allah, kasihan sekali perempuan itu. Ya Allah, kasihan sekali perempuan itu. Makanya sebenarnya ini orang pada ngapain ya? Bingung saya juga. Ya, hanya berebut untuk mencium batu. Apa ya sebenarnya batu? Ada apa dengan batu ini? Ada apa dengan batu ini? Batu ini bentuknya kenapa harus seperti ini? Nah, kemudian mesti harus bulat tengah begini. Kenapa harus seperti ini? Lalu kemudian mereka berebut hanya mencium ini. Apalah itu ya? Ya kalau dulu saya masih Islam ya memang saya mengimani bahwa itu karena teladan Rasul, ketika Rasul itu dulu pernah mencium batu Hajar Aswad. Maka sahabatnya ikut-ikutan mencium dan dikembangkan sampai hari ini. Kaya rayanya bangsa Arab gara-gara bisnis Mekah ini, saudara. Nah, ini saya mau tunjukkan. Ini adalah orang yang tidak berhijab. Kemudian saya tunjukkan lagi dengan orang yang berhijab. Apa sih yang beda, teman-teman? Apakah laki-laki ketika melihat leher, melihat rambut, seperti ini bisa nafsu? Seharusnya ketika kita diajarkan untuk bertuhan, tiap hari digembleng dengan firman, ya, nggak parnoan gitu loh maksudnya teman-teman ya. Melihat leher kelihatan, ya, melihat muka kelihatan. Bahkan kalau muka nggak hijab kelihatannya lebar, saudara. Tapi kalau berhijab itu bisa jadi tipis, karena dia ditutup seperti ini. Ini kayak bentuknya kayak rambut ya, saudara, hijabnya ya. Jadi mempercantik malahan. Kalau kita melihat orang berhijab seperti ini justru malah mempercantik, bukan memperjelek. Banyak orang yang mukanya lebar, mereka malah justru berhijab cantik tuh. Ya. Mukanya lebar banget. Tapi pas berhijab, jadi tirus cantik banget pas dibuka, gitu. Teman-teman ya. Jadi sebenarnya gak ada bedanya, teman-teman. Ya, cewek berhijab model seperti ini, dengan wanita seperti ini, gak ada bedanya. Sama-sama pakai baju kok. Ya kan? Nah, sekarang ini masih mending, ini cantik ya, teman-teman.
Nah, kalau seandainya nenek-nenek mau telanjang pun siapa yang mau nafsu? Ya kan? Makanya saya bingung pandangan mereka ini seperti apa terhadap wanita gitu loh. Nah, kemudian sampai di tempat suci pun mereka bisa mengalami pelecehan. Nanti saya akan tunjukkan juga karena mereka ini salah memandang apa namanya, bentar ya, saya akan share juga karena kalau saya bicara harus pakai bukti ya kawan-kawan ya. Karena sudah terbiasa dengan ditutup-tutupi, akhirnya orang malah banyak penasaran, saudara. Aduh, ini penuh nih, saya punya ininya sebentar, ada di bagian akun, saya hapus dulu. Ya, coba. Masih OTW. Sabar. Ini sepertinya mengalami kelemotan. Nah, ini salah satu aja. Kasus pencabulan santriwati di pesantren Jember Kiai Haji Masyuril. Oknum pengasuh lupa diri. Saudara, ini yang di dalam pesantrennya. Yang mereka kenal itu adalah tempat orang-orang yang suci. Mereka ini belajar agama suci. Agama yang tersuci sedunia. Jadi mereka mempercayakan hidupnya di sini. Dan tidak menyangka mereka mengalami hal seperti ini. Saya akan tunjukkan lagi yang lain. Itu yang di Jember ya teman-teman ya. Beda yang di Bandung. Dan banyak banget itu sebenarnya. Banyak kali lah itu. Saya share lagi ya. Mudah-mudahan masih bisa. Nah, puji Tuhan bisa. Bentar, OTW, loading. Ini saya bikin tema tadi dadakan teman-teman, jadi belum sempat untuk nyiapin semua gitu. Ini. Kasus pimpinan pondok pesantren diduga cabuli 20 santriwati di Bandung. Mau diungkap polisi turun tangan. Ya. Banyak sekali teman-teman, ya. Kalau mau di-share semua itu banyak kasusnya. Dan ini sering sekali. Ya. Masalahnya bukan cuma hanya satu. Bukan satu, dua gitu. Setidaknya tuh ada berapa tadi yang di Bandung ini kalau nggak salah waktu itu ada 12 ini. Yang di Bandung ada 12 dan yang di sini ada 20. Ya, belum lagi pelecehan-pelecehan di Mekah sana. Nah, sekarang apa yang kita harapkan, saudara? Ya, status bukan status. Klaim sempurna, klaim rahmatan lil alamin, klaim umat yang berserah diri, klaim umat katanya lakum dinukum waliyadin. Apakah itu semuanya bisa terrealisasi dalam kehidupan ketika dia mengaku diri orang beriman? Oh, itu oknum, Fatimah. Iya. Yang jadi masalah adalah tema yang saya bahas hari ini adalah ini karena cara pandang kalian itu salah terhadap wanita. Wanita itu bukan tempat cocok bertanam, tempat bercocok tanam, bukan tempat pelampiasan. Ini namanya kalimat bercocok tanam itu tahu nggak sih teman-teman apa? Itu kan bahasa halusnya doang teman-teman. Ya, kalau itu bahasa anak sekarang beda, saudara. Bahasa anak sekarang itu namanya apa sih? Apa itu tadi? Pelampiasan. Ya. Kalau wanita dijadikan tempat bercocok tanam, itu artinya tempat pelampiasan nafsu. Gitu loh. Nah, kalau sudah modal seperti itu, ya akhirnya sudah nggak kamu mau berhijab, kayak
mau enggak kek, yang namanya nafsu tidak pernah dibendung, sudah terbiasa terlampiaskan terus, pada akhirnya dia tidak kontrol diri, saudara. Nah, beda dengan pengajaran Kristen. Mereka selalu menganggap orang Kristen bebas ngesek di mana-mana, katanya. Orang Kristen itu bebas bercabul di mana-mana, katanya gitu ya. Ya, memang kita nggak bisa pungkiri ada banyak orang Kristen yang mereka tuh ke tempat pelacur, ada. Tapi mereka sekarang udah mikir tempat penyakit itu tempat pelacur. Nah, mereka kebanyakan selingkuh, saudara. Nah, tetapi ingat, tidak ada data dalam pengajaran Yesus itu untuk kita berselingkuh. Dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara, Tuhan itu menyuruh kita itu setia. Setia pada pasangan hidup kita. Nah, kalau tidak setia artinya kamu melawan perintah Tuhan. Jangan berzina. Nah, ke-10 firman apa, saudara? Sudah ada yang hafal? Nah, ini saya bantu share lagi. Apa ini ke-10 perintah Allah ini? Ya. Anak-anak muda sekarang harus tahu, terutama ya bapak-bapak juga harus paham ini ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bapak-bapak yang kecanduan game, yang kecanduan game online, yang kecanduan sampai berjudi online ya. Ingat, kamu sama saja sudah memiliki Allah lain karena kamu sudah kebanyakan main game online. Kasihan anak istrimu ya. Jangan sampai dari kesempatan hidup kamu buat menyesal, kemudian kamu nanti mati menyesal. Tuhan sudah menyediakan keselamatan buat kita, tetapi kalau kita masih justru menduakan Tuhan dan melupakan Tuhan, hati-hati ya. Kemudian apa di sini? Jangan membuat patung untuk disembah. Jadi kalau orang Kristen itu jangan suka sujud itu kalau berdoa menghadap batu kayak ngadep patung kayak apa, nggak boleh ya. Tuhan mengarahkan kita, berdoalah kamu di setiap saat dan setiap waktu dan tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Dan kamu tidak pernah disuruh kamu untuk menyembah tembok atau menyembah patung. Kamu menyembah Tuhan Allah yang maha hadir. Karena Yesus juga berkata, situ satu berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Karena Tuhan itu maha. Maka ketika dia menghadap kemanapun, tidak masalah ya saudara ya. Lalu kemudian ini saya ambil poin yang ketujuhnya nih. Jangan berzina. Ke-10 perintah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai sekarang, sampai kiamat, itu masih berlaku. Jadi kalau ada orang Kristen dia justru berzina, berarti salahnya sendiri. Yang penting itu kasih tahu. Ya, saudara ya. Nah, beda cerita dengan apa lakukan oleh para karena pandangan mereka sudah terbiasa ditutup-tutup. Nah, zaman sekarang yang tertutup semuanya terbuka, saudara. Ya, sekarang orang yang di sekitar kita disuruh bungkus semuanya, sampai matanya doang yang kelihatan. Tapi di tampilan YouTube dia bisa melihat cewek-cewek cantik-cantik, dia merangsang akhirnya. Nah, kemudian ketika dia merangsang, pelampiasnya orang sekitarnya nggak peduli kamu pakai karung atau pakai sarung, nggak peduli. Kadang-kadang nggak cantik pun juga dinyembah kan gitu kan. Iya kan, kalau tidak pernah diajar untuk mengendalikan hawa nafsunya saudara, ya hewan pun bisa dipelampiaskan gitu. Ini maaf kata begitu. Kalau orang sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu setan, itu udah nggak peduli kamu binatang atau enggak, kamu jelek apa cantik apa enggak, kamu mau kerudungan apa enggak, ya, gitu loh. Apa yang saya katakan salah enggak teman-teman? Berdasarkan kenyataan kan, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh kiai ini, ya, pemilik pondok pesantren ini, apakah nggak berhijab anak-anaknya ini? Berhijab saudara. Orang santri masa nggak ada di pesantren mana aja orang nggak berhijab, iya kan? Nah, coba ini digambarkan sebagai bayi anak kecil. Ya, anak-anak pesantren itu kan kebanyakan remaja, saudara. Kasihan sekali, mereka tuh masih masa-masa yang sebenarnya masa-masa yang itu paling takut, saudara. Saya itu dulu umur ini aja saya takut gitu. Jadi ya nggak tahu juga sih ya, masa sekarang ya beda ya.
takut gitu, kayaknya serem gitu. Tapi anak sekarang mungkin beda mereka gitu. Ya itulah makanya, itulah bedanya kalau orang beragama dan hanya sekedar beragama dan bukan bertuhan. Dia akan mengesampingkan Tuhannya dan akan mengutamakan yang penting agama. Nah, artinya atribut saja gitu. Atribut kelihatan saleh. Nah, kemudian tentang Tuhannya dilupakan. Dia Tuhan nggak lihat ini. Tapi kalau orang bertuhan beda, saudara. Mau tampilan kamu compang-camping, mau tampilan kamu celana pendek, karena kita sudah terbiasa dengan mental-mental yang sudah baja, ya, mental baja, ya. Bukan masalah tentang kita nggak punya nafsu, saudara. Punya, tapi kita diajar untuk jangan, kalau kamu marah saja itu dilarang untuk berbuat dosa, saudara. Saya dulu nggak ngerti Alkitab tuh ngomong, jika kau marah jangan berbuat dosa. Nah, saya pernah mendapati banyak laki-laki kasusnya, ketika mereka mengalami pertengkaran dalam rumah tangganya. Si istri mungkin sekedar hanya menangis, meratap, sedih gitu ya. Tapi laki-laki udah kesal, yaitu keluar cari pelampiasan, cari wanita lain. Nah itu namanya marah tetapi melakukan dosa. Yesus mengatakan jika kau marah, jangan lakukan dosa. Jika kau marah, jangan kau berbuat dosa, kata Yesus. Semua orang bisa marah maksudnya. Semua orang juga punya nafsu maksudnya. Tetapi bukan berarti nafsu itu terus kita lampiaskan sembarangan. Nggak bisa. Namanya manusia itu kedagingan. Itu kenapa daging harus dibinasakan. Ya, kan kita sudah jatuh dalam dosa itu sudah penuh kedagingan, saudara. Ya. Nah, itu loh. Kalau kita dalam kekristenan, yang ditonjolkan dalam pengajarannya itu mengenai tentang pengajaran untuk kuat pertahanan tentang kedagingan. Maka Yesus mengatakan roh itu penuh, tetapi daging itu lemah. Nah itu sebabnya kenapa kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Suci. Nah Roh Kudus itu, saudara, itu fungsinya untuk membawa kita itu kepada hal yang mengarah ke rohani. Ya. Roh itu akan membawa kita kepada pertobatan. Roh Kudus maksudnya, ya. Tetapi kedagingan itu akan terus membawa kita terjerumus semakin jauh. Ya. Bukan nggak pernah ada godaan, saudara. Setiap kita, bahkan orang-orang yang sudah ke hamba Tuhan pun mereka akan diuji dengan hal-hal yang luar biasa. Apakah tidak melewati? Saya pun melewati itu semua. Ya saudara, walaupun tergolong usia saya kalau dikatakan ya saya masih termasuk muda, tetapi saya pribadi sudah belajar asam garam banyak mungkin ya di dalam hidup. Pertama kali perjuangan saya mengikut Tuhan, ya, nah kemudian silih berganti penderitaan ya yang saya lalui. Walaupun dulu saya selalu menangis, merengek, merasa ya namanya orang kalau dalam keadaan sedih seperti itu selalu merasa diri sengsara sendiri, merasa menderita sendiri, minta orang perhatiin gitu ya teman-teman. Tetapi ketika kita sudah menyadari bahwa apa yang kita alami itu adalah salah satu hal yang memang sengaja diperhadapkan kepada kita oleh Tuhan. Tuhan izinkan masalah-masalah terjadi itu kepada kita ya, untuk mengolah kita pada masuk dalam tahap kedewasaan rohani, saudara. Saya dulu nangis-nangis, sekarang saya merasa bersyukur Tuhan luar biasa. Saudara, ada banyak hal Tuhan ungkapkan melalui masalah-masalah yang kita lalui. Ya kemudian kita bisa menyadari, cepat bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya, ketika Anda mungkin pernah mengalami seperti saya, penderitaan, masalah, ujian, didera bertubi-tubi. Mungkin hari ini menangis, meratap, sedih, kalian merasa sendiri, saudara, seperti halnya saya dulu. Ya, saya sampaikan kepada saudara, hari ini saya bicara kepada kalian, Tuhan punya rencana yang indah kamu. Ya, hal yang rusak dari kita akan diperbaiki. Dan Tuhan ingin mendewasakan kita. Dan ketika kita sudah mengerti semuanya itu,
Maka katakanlah, Tuhan kau baik. Sujudlah kamu di hadapan Tuhan. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mengaku diri Tuhan, terima kasih kau begitu baik. Hal yang luar biasa dan dahsyat itu terjadi, saudara. Ketika saya alami hal itu. Ya. Saya nggak pungkiri, saya udah berapa kali saya pernah berkesaksian. Menjadi Kristen tidak ujuk-ujuk tiba-tiba berubah. Menjadi Kristen tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kita menjadi orang dewasa dan rohani. Tidak, saudara. Ya, saya udah berapa kali saya sampaikan bahwa ketika menjadi Kristen itu seperti anak kembali, seperti anak kecil kembali, saudara, seperti bayi yang cengeng, yang merengek, saudara. Ya, saya sampaikan bahwa hal itu adalah proses buat mendewasakan iman kita ketika penderitaan masalah yang terjadi pada kalian. Dan satu hal lagi, ada kutuk kata yang mengatakan di tahun 2023 adalah hari penderitaan, bahkan pemerintah juga mengungkapkan itu. Jangan kau amini, saudara. Jangan kita amini. Kita percaya bahwa di dalam Kristus kutuk bisa menjadi berkat, saudara. Ya, jadi jangan mudah percaya untuk hal-hal yang tidak bermakna atau tidak mengandung berkat, saudara. Jika ada kutuk-kutuk yang mengatai kita, karena patahkan di dalam nama Yesus Kristus dengan darah Kristus, ya, kutuk itu akan lepas dari kita. Saudara, itu saya sampaikan hal ini karena memang saya mengalami. Saudara, mungkin saya juga tidak bisa panjang lebar, mungkin hal ini saja saya sampaikan. Tadi intinya pertama adalah penganggapan bahwa Muslim atau terutama laki-laki, ya, laki-laki Muslim dalam memandang perempuan. Karena perempuan itu bukan sekedar hanya sebagai tempat bercocok tanam dan sebagai pelampiasannya, tetapi wanita atau perempuan, Alkitab mengatakan kita diciptakan itu sejajar, saudara. Ya, kita seimbang. Jadi bukan laki-laki harus menundukkan wanita, kemudian wanita harus tunduk, enggak begitu. Tapi ada keseimbangan. Wanita harus tunduk kepada laki-laki, laki-laki harus mengasihi perempuan. Maksud saya bilang laki-laki adalah suami, maksud saudara, ya. Sorry, saya minum. Ya. Di dalam kekristenan, laki-laki dan perempuan itu diciptakan bukan untuk saling memperdaya satu sama lain. Karena wanita lemah, dianggapnya tidak berdaya, lalu kita memperdaya laki-laki. Tidak boleh, saudara. Ya. Dasar hukum yang terutama dan yang kedua dulu sampai sekarang itu berkata apa? Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Ketika kita mengaku bertuhan, saudaranya akan saya share kitabnya. Ketika kita mengaku bertuhan, sebentar, ini ada ini hukum yang kedua. Hukum yang pertama ini. Nah, ya saudara, ya. Ini di layar mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu kenapa kok hukum yang pertama dan yang kedua ini masih tersanding dengan rapi dari dulu sampai sekarang? Karena ini ada kaitannya, ya. Dan hukum yang kedua ialah yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Kalau orang yang sudah berakal budi, ngerti dong kasihilah sesamamu manusia. Artinya kita istri pun juga manusia, saudara. Kalau kita disuruh atau diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, nggak usah jauh-jauh ngasih orang lain, istrimu dulu kasihi. Orang yang terdekat kamu dulu tuh kasihi. Ya, lalu kita memiliki ketundukan kepada suami. Ya, seperti halnya kita tunduk kepada Kristus, begitu. Ya, karena laki-laki atau suami juga memberikan kasih kepada kita, gitu. Jadi ada keseimbangan di dalam kekristenan, tidak sembarangan. Lalu kemudian kenapa sampai dirangkumkan Yesus? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang Kristen harus bangga, saudara. Maaf ya, ini saya seperti berkhotbah, ya teman. Saya seperti berkhotbah, saya maaf ya. Ya.
pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya orang Kristen harus bangga. Kenapa saudara menjadi orang Kristen? Ya, karena kita sudah benar-benar melakukan atau menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus itu sendiri, karena kita menerima penggenapan itu sendiri, teman-teman. Menerima janji Tuhan itu sendiri. Karena ketika kita mempraktekkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama saudara, itu sudah praktek bahwa kita sempurna dalam mengikut Tuhan Yesus. Ya. Dengan apa tadi saudara? Akal budi kita, dengan kekuatan kita. Artinya tidak ada manusia yang bisa sempurna, tetapi kita memiliki upaya untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya. Apa ini? Sing Fatimah, coba dong ayat yang dibacakan diterjemahkan ke bahasa Arab. Saya nggak punya bahasa Arabnya, saudara. Tapi kalau bukunya itu ada, cuman kecil-kecil banget gitu. Kalau itu agak sulit. Tapi kalau ada di sini ya mungkin saya bisa bacakannya. Ya sama aja mau baca Arab juga sama Injil Arab ya sama aja. Yang penting ada harokatnya aja. Kalau ada harokatnya saya bisa baca, tapi kalau nggak ada harokatnya saya nggak bisa baca begitu. Ya, begitu saudara ya. Jadi dalam kekristenan itu berbeda. Pandangan laki-laki dan perempuan, kita dicipta itu kita ada ketika Tuhan mempersatukan kita, itu kita setara. Jadi tidak boleh satu sama lain saling memperdaya. Walaupun mungkin si istri pendapatan dalam hal finansial lebih cukup daripada laki-laki, tetap harus kita hormat kepada laki-laki. Begitu juga laki-laki juga tetap harus menghormati istri. Ketika istri cuma hanya di rumah, jangan dikira di rumah itu kerjaan gampang, saudara. Ya perempuan itu bisa seperti tentara, saudara ya, kadang-kadang ya bertempur sedemikian rupa. Ya segala rupa bisa dilakukan oleh perempuan, tapi belum tentu bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah itulah yang harus dihargai. Ya, mungkin perempuan nggak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Misalkan kayak nyari uang, ya kan? Ya kita harus menghargai. Nah itulah maksudnya. Jadi tidak boleh ada saling memperdaya. Yang maaf ya, aku besok boleh nggak aku nikah lagi satu aja. Sakit saudara. Ayang ini gimana sih? Dulu bilangnya katanya nikah sama saya, pengennya saya doang, giliran udah ini sama lain, kan gitu kan. Tapi lama-kelamaan dia harus mau terima. Nah itu aduh nggak kebetulan teman ya. Walaupun mungkin dipisah-pisah rumahnya ya. Nah, apalagi satu rumah. Udah kayak apa, saudara? Ada kan? Ya seperti itu. Ngeri sekali, saudara ya. Nah itulah kita kembali kepada kodrat ilahi yang dimana Tuhan itu menciptakan manusia itu satu pasangan ya saudara ya. Jadi bukan Adam dan Hawa dan Hawa dan Hawa, tapi Adam dan Hawa ya. Begitu. Jadi kita lihat dari tulang rusuknya. Ya bukan tulang-tulangnya gitu loh. Jadi bukan tulang-tulang rusuknya semua, tapi tulang rusuknya. Jadi satu bagian tulang rusuknya yang diambil. Gitu loh, bukan tulang-tulangnya. Nah maka ketika orang sudah mendua, entah itu kamu sah di dalam agamamu, entah sah dalam penegara dan lain sebagainya, tetap itu sudah melanggar hukum kasih, karena jelas itu bukan kasih lagi terhadap kita, tetapi itu sudah berkhianat dan tidak setia. Dan kalau orang tidak setia, nggak usah merasa bahwa diri kita bertuhan ya, karena Tuhan juga tidak mau didua. Maka ketika kita bertuhan, harus prakteknya sama, hukum yang terutama kasih kepada Tuhan Allah dan segenap hati dan lain sebagainya, dan hukum yang kedua sama seperti itu. Yesus mengatakan itu. Hukum yang kedua sama seperti itu, kasih sama manusia sama seperti diri sendiri. Begitu saudara ya. Terutama adalah pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan saudara kita, dan orang yang bersatu keyakinan dengan kita. Jadi itu kita utamakan. Jangan sok-sokan kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang lucu. Kita Kristen ini di sini nih sudah terhimpit ya, bikin gereja aja susah, mau ibadah Natal setiap tahun selalu ada saja pembubaran, lalu kemudian malah bikin masjid, orang Kristen membantuin bikin pesantren, itu lucu kadang-kadang ya. Ya memang boleh-boleh saja, tapi ya utamakan dulu dengan orang-orang
Kristen terutama apologetnya teman-teman. Apologet tidak punya gereja saudara ya, karena apologet memang kita bicara di sini berdasarkan panggilan saudara. Nah, satu hal lagi saudara yang saya sampaikan. Kenapa kita bisa pelayanan dan kenapa kita bisa melayani? Satu hal yang harus kita pegang adalah jadikan bahwa pelayanan itu suatu panggilan. Tapi kalau pelayanan kita jadikan sebagai sekedar profesi, saudara, itu tidak sesuai dengan kehidupan kita. Banyak orang doa dengan bahasa roh, teriak-teriak dan lain sebagainya ya. Tapi dalam praktek kehidupannya tidak. Dan ini mempermuliakan Tuhan, bukan memuliakan Tuhan. Karena apa? Dia menganggap apa yang dia lakukan hanya sekedar profesi. Tetapi ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan suatu panggilan, saudara, kita akan mengerti dan kita bisa mengukur diri. Jangan sampai orang memandang kita ini orang Kristen kok seperti itu ya. Yang jadi batu sandungan. Kemudian usahakan bahwa kita memahami kita akan menjadi sesuatu yang nyata yang bisa dibaca setiap orang. Orang bisa melihat, oh dia walaupun gitu-gitu ya, tapi baik. Misalkan, nah puji Tuhan harus seperti itu. Setidaknya ada sedikit lilin yang bisa dilihat gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen justru hidup dalam kegelapan saudara ya. Ya teman-teman sudah jam 9 tidak terasa. Hampir sudah 1,5 jam ya. Saya sudah berbicara diri dan semoga apa yang saya sampaikan ini semuanya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini bukan saya bermaksud untuk menyudutkan agama Islam ya. Tetapi ini saya sampaikan inilah kenyataannya ya. Pada dasarnya adalah kita manusia, entah laki-laki dan perempuan itu sama, maka saya bilang jangan mengutamakan hanya tampilan luar yang akan menipu kita, tapi upayakan bahwa dalam rohanimu itu yang harus dikuatkan, roh kita yang harus bisa lebih memiliki ketundukan dan kuat dalam Tuhan, bukan justru kita tidak bisa tahan banting. Kan ya orang lihat betis sedikit sudah begitu ya. Jadi intinya berbeda ya kita ajaran dalam kekristenan mengutamakan hal rohani dan bukan kemunafikan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya sudahi dulu pada malam hari, semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di hari yang berbeda. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.